Mas Zuki? Oke, silakan Pak Heru. Oke, makasih Pak. Oke, bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadiran Allah kita ucapkan atas kesempatan yang diberikan dalam acara sosialisasi pendampingan publikasi internasional di aplikasi Zidme ini. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang lebih terang benderang ini. Baik Bapak Ibu, pada siang menjelang sore ini kita akan mengadakan sosialisasi pendampingan publikasi jurnal internasional yang merupakan fitur terbaru yang ada di aplikasi Zidme kita ini. Di mana dalam acara ini akan dibagi atas dua sisi besar. Sisi pertama adalah presentasi yang materi sosialisasi yang akan disampaikan nantinya oleh Bapak Ketua LPPM kita, yaitu Bapak Marzuki. Dan sesi kedua, tanya jawab mengenai aplikasi fitur Sidme ini. Seterusnya, terima kasih ya atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu yang mana telah mengalokasikan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi ini. Semoga nanti acara ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi kita, khususnya dalam proses pendampingan publikasi internasional ini. Mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita lanjutkan saja masuk ke acara materi sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua LPM kita, Bapak Profesor Marzuki. Dipersilakan Pak dengan waktu secukupnya. Baik, terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita diberikan kesempatan ya dipertemukan dengan Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi layanan pendampingan publikasi internasional bereputasi yang sudah kita sediakan di Zidme. Aplikasi ini sebetulnya sangat sederhana, tetapi kami tetap ingin melakukan sosialisasi karena mungkin nanti akan ada tanya jawab atau diskusi terkait dengan poin-poin yang berkaitan dengan proses pendampingan. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, ini adalah kondisi publikasi internasional bereputasi kita. Pada tahun 2024 itu kita total publikasi kita adalah sekitar 1.178 atau sekitar 0,7. Berarti 0,7 publikasi per dosen ya. Jadi belum mencapai 1 ya. Karena total dosen kita ada sekitar 1.625 per hari ini. Lebih kurang. Kalau masing-masing dosen punya satu publikasi, logikanya ada sekitar 1.600 publikasi per tahun. Tapi faktanya kita baru pada angka 1.178. Tahun 2025, LP2M menargetkan 1.400 sebetulnya. Dan capaian kita per hari ini itu baru 882. Jadi masih jauh ya dari target kita. Masih ada sekitar 500 atau 600 kurang ya menuju angka 1.400 gitu. Kenapa kami memproyeksikan angkanya agak eksponensial ya, agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari banyak kampus lain, di mana kampus-kampus lain itu sudah 1:2, ya, seperti ITS misalnya. ITS itu sudah 1:2 publikasinya, jadi satu dosen sudah menghasilkan 2 publikasi per tahun. Kita sebetulnya di UNAN itu tidak terlalu muluk-muluk sebetulnya.
Target kita dalam sampai tahun 2028 kalau bisa kita mencapai angka 1,5 per dosen. Ya, jadi 1,5 publikasi per dosen. Itu targetnya. Namun pertumbuhan itu tidaklah selalu sejalan dengan yang kita inginkan ya. Walaupun ada hal yang mengembirakan sebetulnya, walaupun dari sisi jumlah pertumbuhannya tidak sesuai dengan target kita, tetapi ada hal yang mengembirakan di mana kualitas publikasi kita sebetulnya semakin naik. Kami bisa melihat dari jumlah publikasi kita di jurnal itu semakin dominan dibandingkan dengan proceeding. Ya, itu salah satu indikasi ya. Yang kedua, jumlah artikel kita yang terbit di jurnal Q1 dan Q2 juga semakin meningkat. Ini adalah hal yang mengembirakan. Namun akan lebih baik lagi kalau misalnya jumlah publikasinya juga meningkat dengan baik, disertai dengan peningkatan mutu gitu. Jadi inilah PR kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kita menyadari bahwa publikasi bukanlah satu-satunya luaran yang kita inginkan. Tentu juga paten dan komersialisasi atau hilirisasi juga target kita. Tapi publikasi ini adalah salah satu bentuk luaran yang juga memberikan dampak kepada perguruan tinggi. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai seorang peneliti mengembangkan ilmu pengetahuan, dan salah satu jalannya adalah dengan menerbitkan hasil penelitian kita sehingga bisa dibaca orang dalam bentuk jurnal internasional yang bermutu dengan baik gitu. Apa usaha yang sudah kita lakukan dan sedang dilakukan Bapak Ibu? Pertama, kita sebetulnya sudah melakukan perluasan akses penelitian. Kita sudah coba memperluas skema. Dengan perluasan skema ini, harapannya jumlah dosen kita yang mendapatkan pendanaan juga semakin meningkat. Mustahil ada publikasi yang baik kalau risetnya tidak didanai, kan? Logikanya sederhananya begitu. Maka oleh karena itu kita sudah melakukan perluasan ya akses dana penelitian dengan memformulasi berbagai skema penelitian. Mulai dari RTA yang kita mulai dari program sarjana, ya, hingga skema-skema lain seperti artikel review dan lain sebagainya. Ini sebetulnya adalah bagian upaya kita untuk mencapai meningkatkan kualitas publikasi kita dan jumlahnya. Kemudian setiap beberapa bulan itu PLP sudah melakukan Scopus Camp sebetulnya. Di mana dari Scopus Camp ini dilakukan proses pelatihan ya atau coaching 1-2 hari terhadap para peserta gitu. Namun proses ini sebetulnya tidak begitu efektif ya, karena dari jumlah peserta yang mendaftar Scopus Camp itu yang kemudian publikasinya sampai submit itu juga terbatas. Jadi memang kalau pelatihan 1-2 hari itu sepertinya bisa menambah pengetahuan kita, tetapi kalau diharapkan bisa sampai submit itu sepertinya berat, gitu ya. Maka oleh karena itu kemudian kita berinisiatif ya Bapak Ibu melakukan proses pendampingan di luar Scopus Camp. Bisa saja bagian dari Scopus Camp, tetapi berlanjut ke pendampingan berikutnya. Ya. Jadi tidak hanya terbatas pada masa 1-2 hari itu, tetapi pendampingannya berlanjut. Ya, lanjutannya sampai pada proses submit. Ya. Jadi pra-submit dan submit. Ya, jadi pra-submit mungkin mendampingi manuskrip hingga layak submit. Kemudian setelah submit pun tetap didampingi minimal sampai autor itu submit revisi 1. Itu saja. Ya, ketika sudah submit revisi 1, maka pendampingan bisa dianggap selesai dan
dosennya bisa diberikan insentif. Tapi tidak cukup submit saja. Jadi mesti sampai submit revisi pertama ya, setelah masuk jawaban dari reviewer dari jurnal, kemudian dosen mendampingi kembali menjawab revisi pertama itu, kemudian disubmit maka selesai. Itu yang akan kita sosialisasikan hari ini Bapak Ibu, pendampingan yang tahap ini. Dan ini semuanya online via SIPMI. Ya. Di akun Bapak Ibu sudah ada itu. Kalau di akun reviewer ada pendampingan publikasi internasional, dan di akun dosen juga ada pendampingan internasional, dan di akun mahasiswa juga. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, SIPMI sudah bisa diakses oleh mahasiswa SEUNAN ya, dengan SSO. Dan mulai tahun 2026, seluruh nama mahasiswa yang digunakan oleh dosen untuk proposal penelitian itu wajib disetujui oleh mahasiswa. Ya, karena SIPMI sudah bisa diakses oleh mahasiswa. Ini yang usaha kita yang berikutnya, yaitu proses pendampingan. Kemudian Bapak Ibu, kita sebetulnya ada layanan proofreading ya di pusat bahasa. Tapi mungkin ada juga Bapak Ibu yang belum memaksimalkan kemanfaatan di pusat bahasa, tetapi memanfaatkan pusat layanan proofreading yang lain ya, yang profesional misalnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita di UNAN sudah berkontrak dengan Editage ya, Editage untuk layanan proofreading. Jadi kontrak sudah kami tanda tangani. Semua dosen UNAN ke depan bisa memanfaatkan layanan proofreading Editage. Karena kadang-kadang kalaupun isi manuskripnya bagus, belum tentu bahasanya bagus gitu. Sehingga butuh polesan ya. Dan polesan itu sebaiknya dilakukan sebelum submit. Seringkali orang melakukan polesan bahasa sesudah submit, sehingga reject. Nah, jadi layanan Editage ini memang kita bekerja sama dengan Editage dan akan ada launching kemungkinan. Karena sekarang sedang pembuatan portal Editage khusus untuk UNAN. Ya, jadi nanti semua dosen punya akun di situ dan bisa memanfaatkan layanan Editage dengan harga diskon 40%. Ya, jadi harga corporate itu diskonnya sekitar 40% dari harga normal personal Bapak Ibu. Jadi kalau eceran harganya katakan 1 misalnya, maka kalau dengan harga grosiran, harga UNAN itu menjadi 0,6 misalnya. Ya. Per kata kalau saya tidak salah itu nanti menjadi 0,4 ya. 0,04 gitu ya, kalau saya nggak salah gitu. Per katanya. Nanti akan kita sosialisasikan. Tapi intinya kita sudah berlangganan Editage, tetapi proses pembayaran langganan Editage itu dibebankan kepada pengguna. Ya, karena dana penelitian sudah diserahkan kepada peneliti. Jadi tagihannya tidak ke LPPM. Tagihannya kepada Bapak Ibu yang berkontrak kita dengan Editage, tetapi pembayarannya dibebankan kepada penggunanya. Ya, dengan diskon harga tadi sekitar 40%. Itu Editage. Kemudian untuk membantu publikasi ini sebetulnya kita ada reimburse APC. Ini adik-adik mahasiswa yang tidak punya dana penelitian sebetulnya bisa mengajukan ini. Ya, mahasiswa S2, mahasiswa S3 yang tidak ada pendanaan penelitian bisa mengajukan reimburse APC, maksimalnya itu 1 juta. Untuk tahun 2026 ada kemungkinan kita akan merubah pola ini Bapak Ibu. Ada wacana kita untuk mengeluarkan biaya publikasi di luar RAB penelitian, kemudian APC dan biaya luar lain kami bayarkan at cost. Misalnya. Jadi tahun 2026 ada wacananya APC itu nanti kita akan bayarkan ya at cost gitu, baik yang dapat hibah maupun yang tidak dapat hibah. Ya, yang dapat hibah
Syaratnya bahwa di dalam hibahnya tidak ada APC-nya. Karena memang skema LP2M rencananya tahun depan kami akan mengeluarkan biaya luaran di dalam APC. Jadi biaya biaya penelitian itu ya untuk meneliti, bukan untuk luaran. Luarannya kemudian kita bayarkan terpisah. Nah, ini akan kami lakukan rencananya, Bapak Ibu, nanti akan kami sosialisasikan di dalam sosialisasi insentif tahun 2026. Kemudian usaha kita juga sebetulnya adalah pembayaran insentif yang seperti yang sudah kita ketahui. Inilah usaha-usaha yang sudah dan sedang kita lakukan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan secara bertahap kita bisa mencapai target publikasi yang tadi kami sampaikan di akhir tahun 2028 itu kalau bisa sudah mencapai angka 1,5 rasionya. Jadi satu dosen memiliki 1,5 publikasi itu. Itu target minimal ya. Kalau target agak bombastisnya sebetulnya targetnya adalah 1:2. Tapi ini butuh kerja keras kita, terutama mahasiswa-mahasiswa pasca. Karena sejatinya kalau kita tumpukan publikasi ini ke dosen mungkin akan berat. Tetapi kalau ditopang oleh program pasca yang kuat dan baik, maka disitulah sejatinya lumbung publikasi itu. Ya, jadi ini berkaitan sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kami akan sosialisasikan layanan pendampingan. Jadi siapa yang bisa mengusulkan? Yang bisa mengusulkan adalah dosen dan mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa login ke SIPMI dengan SSO ya, login ke SIPMI dan tinggal dilihat ada pendampingan di menu sebelah kiri nanti ya. Jadi dosen dan mahasiswa bisa mengajukan. Kemudian siapa lagi yang terlibat di sini adalah pendamping atau reviewer. Jadi Bapak Ibu dosen UNAN yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh PLP bisa mendaftar menjadi pendamping atau reviewer. Pendamping atau reviewer ini diberikan insentif seperti yang ada di buku panduan, yaitu kalau Q1, Q2 itu 1,5 per orang yang didampingi. Kalau mendampingi 10 berarti ya bisa 15 juta misalnya gitu ya. Kemudian kalau Q4 dan Q3 itu 1 juta per orang yang didampingi. Ya, jadi ketentuannya seperti yang sudah di-share oleh Pak Roni kalau nggak salah ya. Punya pengalaman menulis artikel terindeks Scopus gitu. Ya. Sedangkan untuk penugasan, pendamping ini tidak boleh adalah autor dari manuskrip itu sendiri. Ya, ini nanti yang set adalah admin ya. Jadi admin ketika nanti ada artikel masuk, dia akan periksa apakah apakah autornya, apakah autor reviewer ada sebagai autor misalnya. Kalau ada sebagai autor maka dipilih reviewer lain yang tidak ada konflik kepentingan di situ. Ya. Kemudian terakhir yang terlibat adalah validator insentif. Ya. Jadi ini pihak-pihak yang terlibat Bapak Ibu. Jadi layanan ini full via SIPMI. Di akun SIPMI kita, di akun SIPMI Bapak Ibu, itu sudah bisa kita lihat ada menu sebelah kiri ya. Yaitu pendampingan publikasi internasional. Jadi tahapan pendampingannya ada 2. Yang pertama adalah pendampingan manuskrip. Ini adalah pra-submit. Ya, jadi sebelum submit ke jurnal, Bapak Ibu mendampingi manuskrip ini hingga layak submit ke jurnal. Bagaimana model pendampingannya? Modelnya diserahkan kepada Bapak Ibu aja. Ya, jadi Bapak Ibu pendamping bisa diskusi dengan orang yang didampingi, bisa via WA, ya, bisa via Zoom, terserah aja. Kapan waktunya terserah. Jadi fleksibel ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti mereview jurnal aja. Jadi ketika ada artikel masuk, Bapak Ibu coret-coret, beri masukan, coret, beri masukan, ya. Fokusnya tentu substansi ya. Fokusnya di substansi, ya, agar
isi manuskripnya berkualitas gitu. Kemudian setelah selesai pendampingan manuskrip, berapa kali maksimalnya pendampingan manuskrip ini? Di sistem itu kami buat maksimalnya itu 3 kali. Maksimal. Tapi kalau misalnya nih, sekali pendampingan, Bapak Ibu merasa ini artikelnya sudah layak untuk submit nih. Berarti ketika Bapak Ibu submit masukan Bapak Ibu yang pertama, Bapak Ibu sudah bisa mengklik selesai di sistem. Sehingga cukup 1 kali pendampingan manuskripnya, karena artikelnya sudah bagus dan layak untuk submit gitu. Jadi tidak dipaksakan juga sampai 3 kali. Ya, jadi kalau 1 kali sudah oke, ya sudah 1 kali aja pendampingan manuskripnya. Nah, setelah pendampingan manuskrip selesai, author wajib submit ke jurnal. Author submit ke jurnal, nanti diupload buktinya ke SIPMI. Ya, sebelum pendampingan manuskrip ini selesai, pendampingan submit ini tidak akan aktif dulu. Ya, jadi pendampingan submit baru aktif setelah pendampingan ini diklik selesai oleh pendamping. Nah, setelah ini selesai, maka author wajib submit ke jurnalnya dan diupload bukti submitnya ke SIPMI. Kalau sudah ada komentar dari jurnalnya, misalnya jurnalnya mengatakan ini revisi mayor misalnya, maka revisi mayor itu didampingi lagi oleh pendamping untuk menjawabnya atau memperbaikinya. Setelah itu disubmit ke jurnal lagi dan diupload buktinya ke SIPMI, maka pendampingan selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu pendamping, kewajibannya hanya sampai submit revisi 1. Kenapa tidak sampai publish atau accepted? Karena menunggu publish dan accepted itu lama. Ya, jadi kalau sudah sampai submit revisi 1, lah itulah kira-kira ya. Walaupun masih ada peluang reject ya masih aja, tapi sudah dekat lah ya ke posisi accepted. Paling nanti ada revisi 2. Tapi kalau memang reject di awal gitu, maka mau tidak mau autornya mesti mencari jurnal lain dan upload kembali. Dan insentifnya belum bisa diklaim, karena klaim insentif bisa dilakukan kalau sudah submit revisi 1. Jadi ini tahapan pendampingan yang kita akan lakukan Bapak Ibu. Ada 2 tahap, pendampingan manuskrip dan pendampingan submit. Jadi prosesnya mahasiswa atau dosen mengajukan manuskrip di SIPMI. Di sini ada menu submit manuskrip. Tinggal diisikan sumber manuskripnya dari mana, apakah tugas akhir, ini sifatnya pilihan, apakah penelitian atau judul lain. Kemudian di sini perlu ada nomor WA, Bapak Ibu, karena nanti pendamping bisa jadi akan menghubungi pengusul, ya, untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu disampaikan gitu ya. Kemudian di sini ada link jurnal, link Google Drive. Jadi link Google Drive ini cukup diisikan sekali aja. Jadi kalau ke depannya akan mengupload revisi manuskrip misalnya, maka bisa menggunakan link yang sama. Ya, ini link Google Drive-nya, pastikan aksesnya terbuka. Kemudian kalau filenya tidak besar dari 5 MB, maka tolong juga diupload filenya di sini. Tapi kalau besar dari 5 MB cukup di Google Drive aja. Ini sederhana, Bapak Ibu. Ya, lalu disubmit. Jadi manuskrip apa yang bisa disubmit? Ya bisa apa saja. Jadi hasil TA bisa, hibah penelitian bisa, dari kegiatan lain silakan. Kalau yang manuskrip TA, tentu harapan kita manuskripnya sudah dibaca oleh pembimbingnya dan submit ke SIPMI izin pembimbingnya. Ya takut juga nanti kan mahasiswa submit ke SIPMI tapi pembimbing nggak setuju ya. Nanti capek-capek pendampingnya mengoreksi ternyata tidak disetujui oleh dosennya. Nah, maka oleh karena itu kalau yang dari TA, mohon adik-adik mahasiswa diskusi dulu dengan dosen pembimbingnya. Setelah disetujui untuk submit ke SIPMI silakan gitu ya. Kalau dirasa butuh. Ini juga tidak layanan wajib,
ya. Jadi sifatnya sukarela yang merasa membutuhkan pendampingan. Kemudian kualitas riset dan manuskripnya baik ya. Minimal bisa terbit di Q4. Jadi Bapak Ibu pendamping sebetulnya nanti di awal itu admin sudah memfilter ya, Pak Heru dan kawan-kawan sudah filter tuh. Ini manuskrip kayaknya nggak layak banget, nggak memadai untuk ke jurnal Q4 misalnya. Maka di awal nanti Pak Heru sebetulnya akan menghubungi pengusul, mohon diperbaiki manuskripnya dulu ya, misalnya. Tapi kalau misalnya filter Pak Heru tidak pas gitu ya, lalu sudah di set reviewernya, lalu reviewernya merasa bahwa ini artikel mustahil untuk sampai Q4, maka bisa disampaikan ke Pak Heru, Bapak Ibu, untuk tidak jadi didampingi. Disampaikan lagi ke pengusulnya untuk diperbaiki. Karena kasihan nanti Bapak Ibu udah capek mendampingi, ternyata nggak bisa sampai revisi aja, revisi 1 aja nggak bisa misalnya. Submit di awal udah reject, kan capek aja, percuma gitu. Ya, maka oleh karena itu, Bapak Ibu pendamping juga mohon nanti diperiksa. Kalau rasanya artikel memang parah banget itu secara kualitas riset ya. Kalau penulisan menurut saya itu tidak menjadi concern kita ya. Kita lebih fokus kepada kualitas risetnya. Karena kalau kualitas risetnya bagus, penulisan bisa kita benahi. Nah, tapi kalau kualitas risetnya betul yang bermasalah, itu sulit nanti submit ke jurnal. Kemudian manuskrip yang disubmit itu wajib sudah mengikuti panduan jurnal yang dituju. Ya, kalau belum, maka nanti Pak Heru akan mengembalikan untuk diperbaiki. Ya, jadi ini terkait dengan ketentuan manuskrip yang diajukan untuk mendapatkan pendampingan. Lalu ketika artikel sudah masuk, maka Pak Heru dan kawan-kawan itu akan memeriksa kelayakan artikel tadi, dan kalau sudah memenuhi maka akan di-set reviewernya. Reviewernya adalah bukan dari bagian tim penulis. Jadi Bapak Ibu dosen yang tertarik untuk menjadi pendamping ya bisa mendaftar ke Pak Heru. Ya, bisa mendaftar ke Pak Heru, ke Pak Roni ya dari tim PLP. Nanti namanya akan di-set sebagai reviewer untuk pendampingan publikasi ini. Kemudian setelah di-set, maka reviewer dapat melaksanakan pendampingan. Ya, jadi sistemnya seperti ini. Di akun reviewer nanti di bawah ada nih Bapak Ibu. Di sini ada dua, ada pendampingan yang berproses, yang ongoing. Kalau yang terakhir ini pendampingan yang sudah selesai ya, sudah selesai dan sudah bisa diajukan insentif, bisa dilihat nanti. Jadi ini pendampingan yang sedang berproses. Ya, jadi ini tampilan di akun reviewer. Nah, semua file itu bisa dilihat di sini. File yang di file pendampingan ya, tinggal diklik ini nanti akan ada drop down file-file yang diupload baik oleh pengusul maupun pendamping. Kalau file yang pertama di sini, kalau file pendampingan bisa dilihat di sini. Nah, jadi setelah reviewer mencoret-coret manuskripnya, memberi masukan, maka bisa diupload di sini. Review 1 ya. Karena baru 1 nih. Nanti kalau sudah 2 kali review 2 dia, kalau 3 kali review 3. Ini berubah ya, sesuai dengan aktivitas review. Jadi Bapak Ibu reviewer tinggal upload di sini, maka muncul di akun pengusul, ya, akan muncul di akun pengusul. Dan di sini ada statusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tahu nanti ini mahasiswa atau dosen. Di sini ada, ini contohnya Tuti Alawiyah, ini mahasiswa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengetahuinya dari sini. Dan ada nomor WA juga, yang kalau dibutuhkan untuk komunikasi, maka Bapak Ibu bisa melakukan komunikasi. Ini pendampingnya Pak Priati nih, ya, di set sebagai contoh. Di sini juga kelihatan kuartil jurnal yang dituju berapa, impact faktornya berapa, kemudian tanggal Bapak Ibu ditetapkan mereview tanggal berapa, itu kelihatan di sini. Ini pendampingan manuskrip, ya. Sedangkan pendampingan yang submit ini baru akan aktif kalau pendampingan ini selesai. Ya, ini kan ada pendampingan submit, ini pendampingan manuskrip. Jadi pendampingan manuskrip itu baru akan aktif dia
Itu ketika pendampingan submitnya selesai. Nah, selesai seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya sekali pendampingan manuskrip Bapak Ibu merasa sudah cukup, artikelnya sudah layak untuk disubmit, maka Bapak Ibu bisa klik ini selesai. Ini di tombol ini bisa diklik selesai. Tapi kalau rasanya butuh sekali lagi ya Bapak Ibu, jangan diklik selesai. Karena kalau sudah diklik selesai, maka tidak ada lagi proses pendampingan manuskrip. Berpindah ke pendampingan submit. Ya, jadi silakanlah Bapak Ibu timbang-timbang. Apakah rasanya sudah memadai sekali pendampingan atau butuh pendampingan lagi? Maksimalnya 3 kali Bapak Ibu. Kalau sudah 3 kali, kami set otomatis selesai. Kasihan Bapak Ibu pendampingnya kalau lama-lama banget, gitu, sampai 5 kali misalnya. Jadi kami set hanya 3 kali. Jadi kalau sudah 3 kali, ini Bapak Ibu klik atau tidak, akan kami kunci sistemnya untuk pendampingan manuskrip. Ya, jadi kalau sudah di upload oleh reviewer komentar pertama, maka di akunnya pengusul akan bisa upload Bapak Ibu, upload file revisi manuskrip. Yang tadi Bapak Ibu komentari, lalu dia upload, ya. Dan proses ini di sini maksimal hanya prosesnya 3 kali. Bisa lebih cepat kalau Bapak Ibu merasa sudah cukup, gitu. Kemudian setelah proses pendampingan manuskrip selesai, maka pengusul melakukan perbaikan dan submit ke jurnal. Ya, submit ke jurnal. Jadi pendampingan manuskrip selesai seperti ini, maka pengusul wajib upload manuskripnya ke jurnal. Nah, tampilan pada akun pengusul akan seperti ini. Di sini ada tempat untuk mengupload bukti submit ke jurnal atau juga bukti review pertama. Misalnya dia udah submit ke jurnal dan udah dapat jawaban dari jurnalnya, misalnya major revision misalnya, nah, dia tinggal diupload di sini. Nanti pendamping nanti akan membantu pengusul untuk menjawab komentar reviewer itu, melakukan revisi manuskrip sesuai dengan komentar reviewer. Ya. Jadi nanti di sini bisa diupload bukti pendampingan terkait dengan komentar pertama dari reviewer oleh pendamping, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kewajiban pendamping hanya hingga submit first revise manuskrip ke jurnal. Itu aja. Jadi kewajiban pendamping itu hanya hingga submit revisi pertama. Ya, tidak sampai accepted, tidak sampai publish. Karena itu akan memakan waktu yang lama. Tentu kami tidak melarang Bapak Ibu kalau ingin sampai accepted atau publish, ya. Tapi ketika sudah submit revisi pertama ke jurnal, Bapak Ibu sudah kami anggap tugas pendampingannya selesai dan sudah bisa kami ajukan insentifnya. Itu batasnya. Jadi pengusul submit revisi ke jurnal di sini, dan statusnya itu akan berpindah dari manuskrip berproses nanti berpindah ke manuskrip selesai. Ya, jadi ini sistemnya bergerak nih Bapak Ibu. Ketika statusnya submit, ya disubmit. Ketika reviewer sudah diset, akan pindah ke manuskrip berproses. Ketika proses selesai, akan pindah ke pendampingan selesai. Nah, jadi upload revisi di sini, maka pendampingannya selesai. Namun di sini butuh diupload bukti submit itu. Ya, jadi pengusul wajib mengupload bukti submit first revision itu. Jadi bukti revisi pertama wajib disubmit hingga status ini berubah dari submit menjadi revise. Jadi seperti ini, Pak Ibu. Ini kan udah berubah nih. Revise, ya. Nah, ketika status ini sudah revise, maka akan otomatis
kinerja pendampingan itu masuk ke insentif. Ini adalah di akun dosen pendamping sebagai dosen biasa, ya, bukan reviewer. Jadi Bapak Ibu yang reviewer ganti ke rule-nya ke dosen, maka akan bisa melihat ini. Ya, ini adalah pengajuan insentif. Jadi otomatis Bapak Ibu. Jadi ketika pengusul sudah merubah statusnya menjadi revise, ya, berarti submit pertama sudah direvisi, sudah di submit ya, status artikelnya revise, maka otomatis tanpa Bapak Ibu ajukan, otomatis itu akan masuk ke insentif pendampingan publikasi. Ya, seperti ini. Ini ada nih tanggal pengajuannya. Ya, jadi mengajukan di hari yang sama, di saat yang sama, dengan berubahnya status manuskrip tadi dari submit menjadi revise. Kemudian nanti validator yang bekerja, ya, validator insentif akan memeriksa bukti pendampingan. Kalau valid, maka otomatis langsung disetujui, keluar langsung berapa insentifnya. Kalau Q1 otomatis 1,5. Kalau Q3 ya otomatis 1 juta gitu ya. Jadi akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi nggak ada proses Bapak Ibu pengajuan karena sudah otomatis dari sistem ya. Akan masuk ke menu insentif ketika sudah berstatus revise ya, status manuskripnya. Apa potensi-potensi penolakan ya? Ya, potensi-potensi penolakan bisa jadi bukti pendampingannya tidak lengkap. Mungkin pendampingan sebelum manuskrip submit nggak ada. Atau bukti pendampingan hingga tahapan revisi 1 tidak ada. Pendampingan hanya sampai submit misalnya. Revisi 1 tidak ada. Atau penulis pertama atau corresponding author bukan dosen UNAN. Nah, ini juga tidak bisa. Jadi kita hanya menerima artikel yang penulis pertama atau corresponding authornya adalah dosen UNAN. Kemudian jurnal yang dituju mungkin sudah tidak terindeks Scopus. Ini juga tidak bisa dilakukan pembayaran insentif. Jadi mohon nanti juga diperiksa apakah jurnal yang dituju betul-betul terindeks Scopus atau tidak. Atau jangan-jangan sudah discontinue. Atau tidak ada bukti submit manuskrip hasil revisi 1. Ya. Karena kita butuh bukti submitnya. Kan kalau kita submit revisi 1 kan ada email notifikasi tuh. Terima kasih sudah submit revisi artikel Anda gitu. Atau pendampingnya adalah autor dari manuskrip yang didampingi. Ketika mendampingi, nama pendampingnya belum masuk. Tapi ketika sudah submit, ternyata ada nama pendamping. Ini juga tidak akan dibayarkan insentifnya. Ya. Jadi pendamping tidak boleh penulis dari manuskrip yang didampingi. Tuh. Ini mungkin beberapa potensi ya kalau ada penolakan. Kemudian jika manuskripnya rejected sebelum direview, maka author harus submit lagi ke jurnal lain. Tentu diperbaiki dulu ya, sesuai masukan daripada reviewer, editor. Kemudian coba submit lagi, biasanya ke jurnal yang sama atau ke jurnal lain, dan diupdate statusnya di sistem. Jadi nama jurnal dan status jurnalnya bisa diupdate lagi di sistem. Kalau insentifnya ditolak ya. Jadi kalau insentif ditolak, misalnya jurnalnya ternyata reject ya. Reject di awal. Kalau reject setelah revisi 1 nggak ada masalah. Tapi kalau rejectnya itu di tahap awal, maka itu mesti submit lagi ke jurnal lain gitu. Ini tahap yang ke-11. Kemudian tahap terakhir, adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang mungkin akan jadi pengusul, kami tetap berharap walaupun pendampingan selesai, Bapak Ibu bersedia mengupdate data di SIPMI. Karena data ini, status ini bagi kami sangat penting. Apakah pendampingan ini membuahkan hasil sampai accepted atau tidak. Jadi ini update status bisa dilakukan setiap saat nih Bapak Ibu. Yang ini ya. Bisa kita lakukan. Misalnya nih, device, misalnya accepted, nah itu bisa di-upload di sini. Ini penting bagi kami Bapak Ibu untuk masukan juga bagi kami selain kami memantau.
selama ini kan Pak Heru dan kawan-kawan itu melakukannya via Google Form, kasihan banget tuh Bapak Ibu. Berat itu. Ya, jadi pendampingan Scopus Camp selama ini semuanya via Google Form. Itu berat sekali mentabulasinya. Maka kami bangun sistem ini adalah untuk memudahkan pendampingan sekaligus memudahkan kami untuk memonitor ya sejauh mana efektivitas kegiatan pendampingan yang sudah dilakukan. Jadi mohon adik-adik mahasiswa atau dosen ya yang mengajukan pendampingan ini bisa update status ini, dan kami akan sangat butuh banyak pendamping Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin belum mendaftar jadi pendamping, mohon kesediaannya mendaftar jadi pendamping ya ke Pak Heru, sehingga kalau bisa jumlah pendamping kita banyak ya, sehingga masa tunggunya nggak terlalu lama. Di sini itu nanti kelihatan Bapak Ibu ya, tanggal mulai mereview kapan, tanggal selesainya kapan, jumlah harinya juga kami tahu. Ini kami butuh data ini untuk melihat berapa lama ya proses pendampingan itu dari prasubmit sampai revisi 1, kira-kira berapa lama dibutuhkan. Ini kami bisa men-trackingnya. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian sosialisasi terkait dengan proses layanan ini. Besar harapan kami kita terutama adik-adik mahasiswa yang kesulitan misalnya untuk mendapatkan pendampingan bisa memanfaatkan layanan ini sehingga skripsi atau tesis atau disertasi bisa dipublikasi pada jurnal yang baik ya. Kita tidak lagi pada posisi untuk mengejar publikasi sebanyak-banyaknya sebetulnya, karena publikasi yang banyak yang tidak melalui proses yang baik nanti juga akan menimbulkan dampak negatif kepada kita gitu. Kalau bisa artikelnya banyak tapi bermutu, ya, jangan sampai banyak tapi tidak bermutu. Itu barangkali Pak Heru kita bisa diskusikan ya. Kalau ada pertanyaan daripada peserta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Marzuki. Mungkin sebelum kita sekarang ini masuk ke sesi yang kedua, itu sesi tanya jawab atau diskusi. Tapi sebelum Bapak Ibu mau memberikan pertanyaan atau memberikan komentar, ini ada satu pertanyaan dari room chat kita Pak Marzuki, dari Ibu Nurmalasari. Pertanyaannya, apakah nama pendamping akan dimasukkan sebagai autor di manuskrip karena fungsi supervisinya ada? Bagaimana tuh tanggapannya Pak Marzuki? Dipersilakan dulu Pak. Baik, terima kasih banyak ya Bu Nurmilasari ya. Atau Ibu nih atau apa gitu ya, atau mahasiswa saya. Kayaknya Ibu Pak. Ibu ya, Ibu ya. Iya. Baik. Pertama, kali ini kami memandang ini layanan profesional ya. Jadi kalau layanan profesional itu ya pendamping itu tidak di-reward dengan memasukkannya sebagai autor ya. Tapi kami merewardnya dengan insentif ya. Maka kalau sudah diambil reward sebagai autor, nanti otomatis tidak kami bayarkan insentifnya. Ya. Jadi kalau ada pendamping misalnya minta dimasukkan namanya sebagai autor, ya boleh saja, tapi konsekuensinya tidak dibayarkan insentifnya. Karena kalau dia sudah sebagai autor, maka pendampingan itu menjadi kewajiban dari dirinya. Bentuk kontribusinya terhadap manuskrip itu. Nah gitu ya. Jadi yang pendamping Bapak Ibu, mohon jangan ditambahkan. Kalau akan jadi autor, maka jangan jadi pendamping. Di SIPMI, pendamping di luar SIPMI boleh. Tapi yang pendamping di SIPMI, itu jangan gitu. Takutnya nanti nggak bisa dibayarkan. Kemudian Bu Ilmiawati ya, Pak Heru ya. Ya, ada Bu. Itu komentar. Ya. Beliau usulan itu Pak. Silakan. Ya, ini bagus sebetulnya ya. Jadi nanti Pak Heru dan teman-teman akan memeriksa kepakaran pendamping itu di data kita di riset.unan.ac.id Pak Heru. Kepakarannya. Misalnya kesesuaian manuskrip dengan kepakaran pendamping. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu pendamping mohon mengupdate data kepakaran. Nah, jadi dari profil pendamping
itu nanti akan kelihatan ya kepakarannya. Tapi kalau yang nggak mengisi, memang ini yang akan susah tuh. Jadi mohon Bapak Ibu pendamping mengupdate data kepakaran yang ada di SIPMI. Karena nanti Pak Heru dan kawan-kawan akan lihat dari sana datanya. Ya. Kemudian bagaimana strategi admin PLP mendistribusikan tugas pendampingan? Eh, Tugas pendampingan ini kemarin ini kami belum membatasi jumlah ya Bu Siwi ya. Eh, Belum kami batasi jumlahnya, tapi nanti bisa disesuaikan dengan kesanggupan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi sibuk misalnya, bisa nanti disampaikan juga ke Pak Heru. Tapi kalau misalnya 10 masih sanggup, misalnya gitu ya, misal nih ya. Karena kan datangnya kan nggak bersamaan nih, kayak jurnal. Ya, tiba-tiba masuk satu gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi kalau rasanya sudah mungkin sudah mendampingi ongoing, mungkin sudah 3 atau 4, lalu merasa berat, maka nanti kalau di set Pak Heru, nanti bisa disampaikan ke Pak Heru kayaknya saya sibuk nih, takut nanti nggak handle, jadi mohon diarahkan ke yang lain. Jadi silakan aja nanti Bapak Ibu pendamping membuat seperti itu. Sebetulnya di sistem kita ada rencana membuat apa ya, accept and apa ya, tolak dan terima. Maksudnya itu gunanya kalau misalnya pendamping merasa sibuk ya, maka bisa menolak tawaran pendampingan itu. Ya, ada rencana kami menambahkan fitur itu, Bapak Ibu, sehingga pendamping nggak merasa terbebani ya. Dia memang mengerjakannya dengan happy gitu. Dengan kelonggaran waktu yang ada, dia nyaman dengan itu gitu ya. Jadi tidak merasa tertekan juga dengan tugas-tugas pendampingan ini. Bahkan fitur tolak atau terima ya di SIPMI gitu. Saya baca aja semua ya Pak Heru ya, dulu ya, yang Ya, ada lanjut ini ya. aja Pak Marzuki. Pak Os juga Bu Desi tuh. Ada dua lagi yang perlu Pak Apakah Marzuki pengusul jawab. sudah harus melakukan uji Turnitin agar tidak menambah kerja pendamping? Jadi Bapak Ibu memang mohon artikel yang disubmit itu betul-betul artikel yang memang sudah apa ya, sudah, kalau uji Turnitin sebenarnya tidak wajib karena pendamping juga tidak wajib melakukan uji Turnitin ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin melakukan uji Turnitin, tetapi tentu itu lebih aman ya untuk proses submit. Ya, karena nanti uji Turnitin itu kan akan dilakukan juga sebelum submit sebetulnya kan. Kalau di awal ini mungkin tidak wajib, tapi nanti sebelum submit aja diperiksa uji Turnitinnya. Tapi untuk untuk ikut pendampingan tidak wajib ada apa? Tidak wajib ada uji Turnitin. Nanti kita serahkan ke pendamping, apakah pendamping memerintahkan itu atau tidak setelah proses pendampingan sebelum submit. Kemudian ini masih Bu Ilmiwati ya, misalnya banyak. Ya, untuk distribusi seperti tadi Bu. Kalau memang banyak pengusul tapi reviewernya sedikit, itu yang memang nanti akan hektik juga tuh. Misalnya artikelnya kesehatan misalnya banyak tapi pendampingnya sedikit misalnya ya. Eh, ini memang nanti ya betul Bu Prof ya. Jadi fitur accepted dan reject nanti akan kami tambahkan sehingga pendamping nanti bisa membuat keputusan sendiri ya sesuai dengan kelonggaran waktu. Ya, oke, ini bagus juga. Jadi nanti ada fitur accept dan reject dan sarankan reviewer yang lain. Nah, ini bagus juga. Ya, yang sebidang gitu ya, yang ada di UNAN gitu ya. Ini bagus juga. Ini bagus juga. Nanti bisa kita tambah nih. Ini programmer kita mudah-mudahan Redpi dan Boy ini ya, online ya, nyimak. Nanti bisa kita tambahkan fitur nih. Baik, itu barangkali yang ada di chat. Silakan Oke. Pak Heru. Oke, makasih Pak Marzuki. Sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar ini, mohon untuk mengisi absensinya ya. Kebetulan link absensi kita sudah ada di room chat kita. Silakan Bapak Ibu. Oke Pak, untuk selanjutnya ada yang mau bertanya langsung nih, Pak Muhammad Hafiz Hersah. Mungkin Pak Hafiz, silakan Pak Hafiz. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Heru. Terima kasih atas penjelasannya, Prof. Um, izin bertanya ini, Prof. Bagi fakultas yang belum ada paskanya, dan notabene-nya kita masih capstone, itu bagaimana terkait dengan pendampingan publikasi internasional berprestasi ini, Prof. Dan mungkin saya tidak tahu pasti apakah di sini forum yang tepat atau tidak. Kalau di luar itu kan kita melihat
susunan authors itu kadang ditulis semua author itu mempunyai kontribusi yang sama gitu. Tapi kan kalau kita di sini kontribusi author itu dilihat berdasarkan urutan daripada authors atau penulisnya itu kira-kira bagaimana ya Prof? Eh, Tindakan atau follow up-nya. Terima kasih atas kesempatannya Prof. Itu saja. Oke, silakan Oh, Pak Marzuki. saya jawab ya, Ferry ya. Ya, langsung Pak, Baik, langsung Pak. makasih Pak Hafiz ya. Jadi layanan ini terbuka untuk semua sivitas akademika, baik itu mahasiswa S1, baik itu mahasiswa apa ya, spesialis juga gitu ya. Jadi ini tidak spesifik untuk dosen dan mahasiswa pasca nih Pak Hafiz. Jadi kita open untuk semua nih sebetulnya. Selagi bisa akses ke SIPMI dengan SSO. Karena memang kita SSO ini adalah pertanda bahwa ini warga UNAN gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kita nggak mikirkan lagi keamanan dan lain sebagainya ya. Karena dia sudah login SSO. Itu yang pertama. Lalu terkait dengan apa ya, authorship ya. Sebetulnya kami itu sedang proses penyusunan peraturan rektor terkait dengan authorship. Karena memang authorship ini kadang-kadang menimbulkan masalah. Ada satu mengklaim bahwa dia autornya, yang satu nggak bersedia dan lain sebagainya ya. Sehingga memang perlu ada pengaturan ya terkait dengan authorship. Jadi kita sebetulnya sedang proses ya penyusunan peraturan rektor terkait dengan authorship. Tapi anyway ya terkait dengan yang tadi masalah apakah semua autor mengklaim bahwa mereka punya hak yang sama, ini sebetulnya tidak ada masalah ya. Kalau memang ada 3 autor dan 3 autor itu bersepakat bahwa mereka punya kontribusi yang equal gitu, sama kontribusinya dalam riset, maka mereka bisa mengklaim di dalam publikasinya bahwa ketiganya memiliki hak yang sama. Ini boleh ya, dan ini boleh, nggak ada larangan ya kalau hal seperti ini. Lalu terkait dengan apa ya, kebiasaan memandang yang pertama yang paling berkontribusi, sedangkan yang di belakangnya itu kontribusinya kurang. Ini sebetulnya hal yang lazim dan umum ya terjadi ya. Yang nama pertama itu udah pasti dia yang paling banyak bekerja. Itu udah lazim itu. Biasanya gitu ya, yang nama pertama. Tetapi karena nama pertama ini hanya satu, nggak mungkin nama pertama bertiga, maka dilakukanlah klaim seperti tadi, kalau ada 3 orang punya kontribusi yang dipandang sama. Tapi tetap biasanya yang pertama itu yang lebih banyak kontribusinya walaupun sama-sama banyak gitu ya. Biasanya. Di Eropa kan agak berbeda mungkin ya budaya di Eropa ya. Kalau di Eropa itu pembimbing itu biasanya tidak mau nama kedua. Kalau di Eropa ya, biasanya pembimbing itu dia maunya nama terakhir. Ya, nama terakhir tetapi dia corresponding, nah, gitu aja dia. Ya, jadi kan tergantung budaya sih menurut saya ya, tidak ada klaim benar salah ya, karena ini adalah budaya, tentu bergantung kepada kebiasaan ya masyarakat setempat gitu. Jadi kalau di Indonesia kita familiar dengan nama pertama, kemudian sesudahnya adalah corresponding misalnya atau corresponding terakhir. Tetapi terkait dengan klaim ketiganya sama, punya peran yang sama misalnya, lalu mengklaim di dalam publikasinya, itu juga tidak dilarang di Indonesia gitu. Itu barangkali menurut saya Pak Heru ya terkait dengan authorship ya. Oke, terima kasih Pak Marzuki. Mungkin mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki, Pak Hafiz puas dengan disampaikan. Mungkin ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu, silakan Pak. Bu Cimi ya, silakan Bu Cimi. Terima kasih, Pak. Tadi Silakan. saya sudah tulis pertanyaan dan komentar di kolom chat. Sudah terjawab. Terima kasih. Oh, sudah terjawab ya, Bu. Iya. Oke, makasih Bu Jimmy. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau minta penjelasan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki tadi mengenai pendampingan ini.
Silakan Bapak Ibu. Pak Yori, Boleh lah saya tambahkan, Pak. tambah silakan Bu Jelmi, silakan nih, Ini mumpung masih supaya ada kesempatan nih. tidak ragu-ragu ya. Jadi Ya, untuk pendampingan ini kalau saya secara pribadi ya ini kerjaan kita ya Pak ya. Kita nggak dibayar kan, kita mendampingi siapa yang butuh pendampingan. Sekarang Prof Marzuki sudah bikin platform dan di sini kita mendapat insentif. Ya, saya bersyukur sekali pekerjaan saya yang tadinya apa tuh pro bono gitu ya sekarang dibayar Alhamdulillah. Nah, pertanyaan ya. saya em, belum jelas tadi ya. Tadi kan kita lihat ada manuskrip diupload mahasiswa atau dosen, terus kita bisa akses tulisannya. Kalau saya selama ini membimbing itu, saya nggak mau capek gitu ya. Jadi by Zoom, terus kita share manuskrip, terus saya kasih tahu nih yang saya dampingi ini diperbaiki. Nah, selesai Zoom nanti perbaikannya dia kirim gitu ya. Nanti gimana ya, Kak? Apakah dikembalikan lagi ke masing-masing pendamping metode pendampingannya gitu loh oleh PLP itu Pak. Gitu. Oke, Makasih Bu. Oke, silakan ya. Pak Marzuki. Jadi proses pendampingannya diserahkan ke Bapak Ibu pendamping ya. Jadi kalau memang biasanya misalnya mendiskusikannya via Zoom misalnya gitu ya, nanti ya screenshot Zoom-nya itu bisa di-upload gitu ya. Nah, ini kan sebagai bukti kinerja gitu ya, bahwa memang ada real ya kegiatan pendampingan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak sempat Zoom, tetapi Bapak Ibu mencoret-coret manuskrip saja, mohon nanti komentar itu kan di Word itu kan bisa kita set nama kita tuh, reviewernya siapa gitu. Nah, mohon di set nama Bapak Ibu gitu. Sehingga ketika dilihat, oh ini betul, ini Pak Yori yang komentari ini gitu. Gitu ya, misalnya gitu. Nah, jadi gitu aja Bapak Ibu, fleksibel aja. Intinya bagaimanapun cara yang Bapak Ibu lakukan, asal ada buktinya, kemudian artikelnya bisa sampai revisi 1. Nah, itu yang penting. Terserah caranya mau bagaimana gitu ya. Nah, itu bebas saja. Itu Bu Jai. Terima kasih Pak Marzuki. Gimana Bu Jimmy? Sudah puas dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Marzuki? Mungkin ada pertanyaan yang Ya, lain? Silakan Bu. sudah jelas. Terima kasih Prof. Pak Heru. Oke, sama-sama Bu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan, silakan. Sekedar informasi aja Bapak Ibu, untuk tim PLP ini kebetulan saya sebagai koordinator, kita dibantu juga oleh Pak Roni Pazla dari Fakultas Peternakan dan Ibu Tevina juga dari Peternakan. Jadi insya Allah yang dicemaskan oleh Bu Desi kerja jadi itu bertumpuk nanti insya Allah akan dibantu oleh teman-teman kita dari Fakultas Peternakan Bu Desi. Oke, makasih. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau mengajukan pertanyaan masih beri kesempatan lagi, silakan. Ini Pak Yori ini kayaknya mau siap-siap. Ada Pak Yori, silakan Pak Yori. Nggak ada dia. Suaranya nggak masuk. Mic saya rusak Pak Heru katanya. Ya udah bahasa isyarat aja. Pak Yori. Ayo Pak Yori, silakan Pak Yori. Tidak. Mic-nya Makasih. rusak. Mungkin Pak Os, silakan Pak Os. Oke, Ya, Pak menjelang. Yuri, satu aja pertanyaan Silakan yang Pak. kecil. Oke Karena Pak. ini kan untuk jurnal apa, bereputasi ya, tentunya menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Nah, apakah ada kewajiban juga bagi pendamping untuk memperbaiki langsung bahasa Inggrisnya? Kadang-kadang ekspresinya kan berbeda antara pola bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Oke, Gitu aja, Pak. Oke, makasih Pak Os. Silakan Pak Marzuki. Gini ya, jadi eh, pendamping tidak ada kewajiban untuk memperbaiki bahasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup mengomentari saja, mengarahkan saja biar nanti mereka pengusul yang melakukan perbaikan. Karena kalau sampai memperbaiki bahasa, kalau mau boleh, tapi tidak itu apa ya, tidak itu targetnya gitu ya. Kita targetnya kan pendamping ya, pendampingan gitu ya.
Nah, jadi kalau kalau kita ya mengomentari aja, misalnya ini secara bahasa ini tidak tepat, mungkin digunakan istilah begitu gitu ya. Begitu-begitu aja Pak. Jangan terlalu jauh masuk ke dalam sampai mempermak bahasa, nanti kasihan pendampingnya. Itu Iya, dua kali dibayar mestinya kalau begitu. karena saya juga dulu ikut membantu di pusat bahasa sebagai penterjemah juga. Ya, Kadang-kadang memang lebih enak saya minta yang bahasa Indonesianya daripada yang sudah penulis tulis dalam bahasa Inggris gitu. Karena ekspresi untuk bidang-bidang tertentu itu kan punya style sendiri. ya betul Kalau betul mereka Pak. menulis hanya menggunakan bahasa terjemahan dari apa aplikasi yang ada, kadang-kadang itu nggak selalu relevan dengan bidang keahlian kita gitu. Ya, betul. Setuju Pak. Jadi diberi komentar dan masukan saja, jadi tidak wajib ya bagi Bapak Ibu pendamping sampai mengoreksi bahasa. Saya sebetulnya kalau yang ada hibah penelitian terkait dengan bahasa lebih baik sebetulnya menggunakan layanan proofreading profesional. Ya, kan tidak mahal juga sebetulnya. Satu artikel itu di bawah 3 juta ya kalau hanya 4.000 kata, 5.000 kata ya Pak Yori ya. Pak Yori ini udah biasa juga nih. Gitu. Jadi pendamping ini mungkin lebih maksimalnya di apa ya? Di substansi ya. Substansi ya. Ya, substansi itu lebih penting ya. Karena kalau bahasa diperbaiki substansinya lemah tetap reject juga. Tapi kalau substansi kuat itu kayak Editage atau Cambridge itu bisa membenahi bahasa menjadi sangat profesional. Tidak ada masalah di situ sebetulnya. Nah, jadi gitu Pak Os. Iya, makasih Pak. Oke, makasih Pak Os. Oke, ini kebetulan Pak Yori muncul nih Pak Marzuki. Beliau langsung di room chat katanya mic-nya rusak gitu. Jadi beliau bertanya, apa effort yang perlu dilakukan oleh pendamping? Apakah perlu mencari penulis didampingi atau tinggal menunggu penugasan saja dari LPPM? Gitu. Silakan Pak Marzuki. Apa sifatnya pasif ya Pak ya. Jadi menunggu aja Pak. Nggak perlu dipromosikan gitu ya. Ada flyer pula nanti itu ya. Eh, ya, jadi pasif saja menunggu ya, menunggu ditugaskan oleh Pak Heru dan kawan-kawan. Tapi Ya, mudah-mudahan ya segera-geranya dapat ya. layanan ini kan sebetulnya sangat praktis ya. Jadi adik-adik mahasiswa yang mungkin punya tulisan gitu ya, ingin didampingi, sebetulnya layanan ini sangat membantu ya. Mudah-mudahan nanti banyak Pak yang menggunakan gitu. Jadi tidak ada action yang diperlukan Pak Yuri ya. Jadi tinggal menunggu saja. Kalau nanti ditugasi mau nanti diterima gitu. Itu. Baik Terima Pak kasih Heru, Pak kalau nggak Os. ada saya tutup ya. Ya, silakan Pak. Nggak ada Baik lagi Bapak Pak, Ibu udah habis nih. sekalian, saya pikir ini sederhana sekali sebetulnya. Kalau sudah dicoba akan terasa ini mudah sekali prosesnya. Jadi mudah-mudahan layanan ini bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas publikasi kita dan mungkin juga akan bisa menambah publikasi UNAN ya, sehingga memberikan dampak kepada apa namanya publikasi Universitas Andalas. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, Pak Heru dan kawan-kawan itu siap untuk menjawabnya. Silakan saja nanti disampaikan. Demikian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, tapi jika nantinya ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ke saya dengan ke tim Pak Roni, Bu Tevina, dan melalui WhatsApp nantinya. Oke, dengan ucapan Alhamdulillah, pertemuan ini kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kami ingatkan mungkin Bapak Ibu yang belum mengisi absensinya silahkan diisi dan jangan lupa juga untuk mengupdate kepakarannya di aplikasi SIPMI. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.